Ya, kali ini kita akan membahas seputar tentang HIV. Dan topik kali ini mengenai apa saja gejala-gejala HIV. Untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang mendengarkan, lebih baik Bapak Ibu mendengarkan sampai habis supaya Bapak Ibu tidak terlalu cemas ataupun tidak terlalu khawatir yang berlebih tentang gejala-gejala HIV. Oke, langsung aja kita membahasnya. HIV itu tidak ada gejala yang spesifik. Mungkin ada beberapa orang yang di luar sana mendapatkan informasi dari browsing internet, mendapatkan informasi dari artikel majalah, ataupun mendapatkan informasi dari beberapa orang bahwa gejala HIV itu ini dan itu. Semuanya itu bisa benar, bisa salah. Beberapa orang curhat terhadap HIV kepada saya. Kalau dia mengalami gejala-gejala seperti demam, pilek, batuk, ketombean, gatal, kulit merasa ruam-ruam, atau biasanya keringat buntet, dan lain sebagainya. Misalkan demam, semua orang itu bisa terjadi demam. Apabila dia kehujanan, apabila dia kelelahan, itu bisa terjadi demam dengan mudah. Dan semua orang bisa seperti itu. Bisa jadi yang lain, ketombean. Semua orang ketombean. Semua orang itu ketombean. Tidak ada 100% tidak ada ketombe. Itu wajar ketombean. Bisa jadi yang lainnya gatel. Semua orang kalau dicokot nyamuk, digigit nyamuk itu bisa jadi gatel. Ada yang lain ngomong sariawan. Semua orang sariawan pernah. Bisa jadi karena lambungnya bermasalah, terjadi sariawan. Dan semua tadi itu tidak bisa dikaitkan dengan gejala HIV. Apabila Bapak Ibu kemarin melakukan kegiatan yang beresiko, terus hari ini terinfeksi HIV, langsung ada gejalanya. Tidak seperti itu. HIV itu bukan seperti itu. Jadi ada fase-fase tertentu. Apabila Bapak Ibu sudah mengalami gejala, misalkan gejala yang cukup serius, biasanya itu sudah masuk ranah fase HIV AIDS. Kalau sudah masuk HIV AIDS itu sudah masuk dengan jumlah CD4 di bawah angka 200. Biasanya akan terjadi beberapa infeksi. Misalkan selama ini yang saya temui, saya menangani kasus HIV, kebanyakan kalau sudah masuk ranah HIV AIDS mengalami gangguan saluran pernafasan, misalkan TBC ataupun ISPA ataupun bronkopneumonia yang lainnya, ataupun bisa jadi di saluran pencernaan, diare terus menerus. Biasanya orang-orang yang saya temui seperti itu. Ada nggak gejala yang lain yang lebih serius? Ada juga. Biasanya yang lebih spesifik, ada jamur candidiasis di bagian kulit-kulit tertentu. Bisa jadi di dalam lidah ataupun di gusi, itu bisa jadi ada jamurnya. Itu biasanya sudah bisa ditebak kalau itu HIV AIDS. Ada nggak gejala lainnya, gejala-gejala lainnya yang lebih spesifik lagi? Tidak bisa dilihat seperti itu. Ataupun gejala-gejala serius, misalkan menyerang ke otak, bisa saja. TB otak atau meningitis itu bisa saja terjadi, karena HIV itu pada dasarnya menyerang CD4 atau menyerang tingkat imunitas tubuh manusia. Diserang, imunitasnya melemah, banyak sekali virus, jamur ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, karena imunitas tubuh manusia itu sudah melemah. Terus
kebanyakan orang yang curhat terhadap HIV kepada saya itu ternyata sebagian besar hasilnya negatif begitu dites. Mungkin dari 10 yang negatif 9, 1 yang positif. Kebanyakan orang seperti itu, dan kebanyakan orang dari 10-10-nya ini mengalami gangguan kecemasan yang berlebih. Itu artinya virus HIV itu tidak mudah menular. Jika Bapak Ibu melakukan kegiatan yang berisiko hanya sekali, biasanya tidak akan terjadi infeksi HIV. Kapan orang bisa dikatakan berisiko? Apabila 1, orang tersebut melakukan hubungan badan dengan pasangannya tidak menggunakan pengaman, dan yang kedua, Bapak Ibu tidak mengetahui status HIV pasangan. Dua-duanya ini sudah masuk, Bapak Ibu sudah bisa dikatakan berisiko. Setelah berisiko ngapain? Bapak Ibu tidak bisa langsung besoknya tes HIV, itu tidak akan bisa positif ataupun negatif, ataupun tidak bisa dilihat hasilnya. Setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan yang berisiko, menunggu kurang lebih sekitar 45 hari. Setelah 45 hari, segeralah tes di klinik VCT, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit umum. Dan itu biayanya free, gratis. Kalaupun itu bayar, itu cuma biaya administrasi saja. Apakah itu sudah akurat 45 hari? Sudah akurat, itu sudah final. Hari ini rapid test generasi yang keempat itu sudah menggunakan antigen dan antibodi. Itu sudah 45 hari, sudah cukup akurat. 99% sudah final. Ada nggak alat yang lebih cepat lagi? Ada, namanya PCR, dan itu bisa sampai 14 hari saja, dan itu sudah lebih akurat daripada rapid test. Kenapa PCR jarang sekali digunakan? Karena PCR harganya lebih mahal, harganya bisa di atas 1 juta lebih. Ya silakan, kalau memang Bapak Ibu pengen menggunakan PCR silakan. Kalau pengen menggunakan rapid test hari ini juga silakan. Jadi itu pilihan Bapak Ibu sendiri. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu terlalu cemas, Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir yang berlebih. Jikapun hasilnya negatif dalam 45 hari itu sudah final, dan lebih baik Bapak Ibu berhati-hati untuk kedepannya lagi. Seperti itu, semoga informasi ini cukup bermanfaat. Terima kasih.